hari ini adalah pemaparan materi dari dua narasumber dari depan, dan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Paparan yang pertama terkait standar pelayanan publik dan sosialisasi HLPST akan disampaikan oleh statistisi ahli muda BPS Kabupaten Pasuruan, Ibu Dewi Mayasari SSIME. Dan paparan selanjutnya yaitu jenis dan tarif terkait PSBB yang berlaku pada BPS, layanan Rp0 dan sosialisasi rekomendasi statistik akan disampaikan oleh statistisi ahli media BPS Kabupaten Pasuruan, Bapak Henry Suryani Handoko, SST. Untuk mempersingkat waktu, karena ini waktunya agak mepet juga ya Bapak dan Ibu narasumber, hari Jumat, jadi mungkin materinya bisa menyampaikannya mungkin dipersingkat ya. Kami beri waktu sekitar 25 sampai 30 menit. Semoga cukup. Baik, untuk itu langsung saja paparan pertama kepada Ibu Dewi Mayasari SSIME, kami persilakan. Melihat burung cendrawasih sambil terpana. Terima kasih Berkina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin berdiri ya Bapak Ibu. Yang terhormat statistisi media BPS Kabupaten Pasuruan Bapak Henry. Yang saya hormati Bapak Ibu undangan dari OPJ, dari akademisi, dari lembaga, dari media massa maupun dari masyarakat, dan juga yang saya banggakan teman-teman panitia FGD standar pelayanan publik BPS Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi ini di pagi acara ini kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan FGD pembahasan standar pelayanan publik BPS Kabupaten Pasuruan. Mohon izin Bapak Ibu, saya buka dengan pantun ya. Pagi cerah melihat burung kenari terbang tinggi menuju langit biru. Semoga FGD ini memberi inspirasi untuk pelayanan publik kami yang lebih maju. Baik Bapak Ibu, tadi di awal waktu pembukaan sudah disampaikan oleh Bapak pimpinan terkait kenapa BPS itu juga sebagai penyelenggara, salah satu penyelenggara pelayanan publik gitu nggih. Jadi BPS sebagai penyedia data dan informasi itu menjadi salah satu penyelenggara pelayanan publik, di mana pelayanan publik sendiri adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan penerima layanan dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam melakukan pelayanan publik di sini BPS mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Ada peraturan perundang-undangan yang juga kita pedomani dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun riwayat standar pelayanan publik di BPS Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019, mungkin kalau Bapak Ibu yang sampun lama mengikuti riwayat atau sejarahnya BPS atau yang pernah mengakses data-data maupun pelayanan dari BPS, pada tahun 2019 BPS Kabupaten Pasuruan menghasilkan 6 jenis layanan publik. Kemudian pada tahun tersebut kami juga telah melakukan review dan FGD standar pelayanan publik kala itu sebelum pandemi. Jadi sudah lama sekali memang kegiatan semacam ini tidak kami selenggarakan, karena ketika pandemi, masa pandemi di 2020 bahkan pasca pandemi sampai dengan 2023, karena tidak ada perubahan standar pelayanan terkait pelayanan publik kami tidak melakukan FGD, tetapi kami melakukan review standar pelayanan publik kami. Karena review ini dilakukan di internal BPS Kabupaten Pasuruan saja. Kemudian di tahun 2024 ini kami melakukan kembali kegiatan FGD standar pelayanan publik dengan harapan nanti kami bisa mendapatkan masukan yang konstruktif dari Bapak
sekalian untuk perbaikan pelayanan kami untuk menjadi lebih baik lagi. Di tahun 2024 ini, dari yang 2019 itu hanya sebanyak 6 jenis pelayanan, sekarang menjadi lebih kompres lagi ya Bapak Ibu, menjadi 4 jenis layanan. Layanannya apa saja nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini Bapak Ibu. Jadi yang semula 6, jadi yang pertama ada layanan konsultasi datang langsung, kemudian ada layanan konsultasi kegiatan statistik di tahun 2019 sampai dengan 2023. Di tahun 2024 ini kami padatkan menjadi layanan konsultasi statistik. Sebenarnya yang di dalamnya itu kegiatannya juga mencakup layanan konsultasi datang langsung maupun layanan konsultasi kegiatan statistik. Jadi kami lebih sederhanakan kembali gitu terkait ragam jenis pelayanan yang ada. Yang ketiga, layanan perpustakaan. Di tahun 2024 ini tetap layanan tersebut menjadi layanan perpustakaan juga. Kemudian layanan yang 4 dan 5 di tahun 2019 sampai 2023 ada layanan penjualan. Di sini dibedakan menjadi layanan penjualan hard copy dan soft copy datang langsung, serta layanan penjualan data mikro datang langsung. Di tahun 2024 ini kita namakan menjadi layanan produk statistik berbayar. Namun di dalamnya juga mencakup layanan tersebut gitu. Kemudian kita ke layanan terakhir di tahun 2019 sampai dengan 2023 ada layanan rekomendasi statistik dan itu tetap sampai dengan saat ini. Jadi 4 layanan yang dahulu ada 6 kita sederhanakan ke dalam 4 jenis layanan. Tetapi tenang karena tidak merubah isi konten yang ada. Jadi hanya bahasanya kita sederhanakan. Kemudian komponen standar pelayanan kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 21. Tadi sempat disinggung oleh Bapak Pimpinan. Jadi terkait standar pelayanan ini kami berorientasi pada service delivery, di mana di situ akan mencakup ada persyaratan, sistem mekanisme prosedur, ada ketentuan mengenai jangka waktu pelayanan, biaya tarif, produk pelayanannya apa, serta penanganan pengaduannya. Untuk lebih jelasnya, standar pelayanan tadi kan ada 4. Yang pertama konsultasi statistik terkait service delivery. Untuk komponen pelayanan di sini kami bedakan persyaratan untuk layanan offline dan online Bapak Ibu. Jika offline artinya pengguna layanan datang langsung ke perpustakaan BPS Kabupaten Pasuruan. Jadi bisa datang langsung ke kantor. Kemudian persyaratannya hanya pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku, bisa KTP, SIM, atau identitas lain yang masih berlaku. Kemudian kalau layanan online, persyaratannya hanya pengguna layanan memiliki email yang sudah terdaftarkan di website kami atau nomor HP yang terhubung pada aplikasi chat. Kemudian jangka waktu untuk jadwal pelayanan kami itu di kantor berlaku dari hari Senin sampai dengan Jumat. Kami menyebutnya pelayanan statistik terpadu nih Bapak Ibu. Ruangannya di lantai 1 BPS Kabupaten Pasuruan. Kemudian terkait jam pelayanannya untuk hari Senin sampai Kamis pada pukul 8 sampai dengan setengah 4. Pada hari Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 4 sore. Jika layanan datang langsung, pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 menit setelah pengunjung sebelumnya selesai. Jadi semisal kalau Bapak Ibu datang ke PST kami, ada pengunjung lain, setelah selesai pengunjung lain itu kami layani, maksimal 10 menit dari jangka waktu pengunjung yang sudah selesai itu nanti panjenengan akan kami layani. Ini adalah batas waktu maksimum. Jadi bisa langsung ya Bapak Ibu. Kemudian jika layanan email, pengguna layanan akan dilayani maksimal 2 hari kerja setelah email diterima. Jadi ketika Bapak Ibu mengirimkan layanan itu berupa email, itu nanti maksimal akan dilayani 2 hari kerja.
tersedia setelah email Bapak Ibu kami terima. Kemudian jika layanan online, pengguna layanan akan dilayani maksimal 1 hari kerja setelah permintaan konsultasi diterima. Jadi untuk layanan online itu ada batasannya. Batasannya adalah maksimal 1 hari kerja ya Bapak Ibu. Di sini di standar pelayanan untuk konsultasi statistik memang kami bedakan antara jangka waktu untuk yang datang langsung, kemudian yang melalui email maupun yang melalui online. Jika layanan telepon, pengguna layanan akan langsung dilayani. Kemudian biaya tarif sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan. Jadi untuk terkait konsultasi statistik tidak ada biayanya Bapak Ibu, alias gratis gitu. Kemudian terkait produk pelayanannya, yakni berupa jasa konsultasi informasi statistik dan pengaduan saran dan masukan. Ini di setiap layanan kami pasti mencantumkan terkait pengaduan saran masukan. Untuk apa? Bila ada saran masukan dari Bapak Ibu pengguna layanan, kami akan menerimanya dengan senang hati. Pengaduannya bisa melalui kotak saran pengaduan yang ada di resepsionis atau PST kami. Bisa juga dialamatkan ke website email bps3514@bps.go.id, ataupun Bapak Ibu juga bisa memberikan pengaduan ke lapor.go.id yang terintegrasi yang dikelola oleh Menpan RB. Kemudian bisa juga melalui nomor WhatsApp kami di 0812 90 90 3514. Kemudian untuk sistem mekanisme dan prosedur, pengguna layanan datang langsung ke PST. Jika datang langsung, kemudian menemui resepsionis. Kemudian setelah itu mengisi buku tamu. Buku tamu ini ada di resepsionis. Setelah itu pengguna layanan akan melakukan konsultasi langsung dengan petugas layanan yang tersedia pada hari tersebut. Selanjutnya pengguna layanan menerima informasi statistik yang dikonsultasikan. Pengguna layanan dapat lanjut pada layanan penjualan produk BPS jika semisal ingin melakukan pembelian terkait produk BPS. Setelah itu pengguna layanan jika sudah terpenuhi apa yang menjadi keinginannya, pengguna layanan bisa langsung pulang membeli gitu ya, dengan mendapatkan hasil yang diharapkan. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sistem mekanisme dan prosedur untuk layanan online, pengguna layanan cukup mengakses laman website BPS Kabupaten Pasuruan di pasuruankap.go.id. Kemudian pengguna layanan memilih layanan konsultasi yang ada, melakukan input data, nomor HP dan sebagainya. Kemudian transaksi konsultasi akan dijawab oleh admin layanan. Ini ada di websitenya BPS Kabupaten Pasuruan Bapak Ibu. Kemudian layanan yang kedua terkait standar pelayanan perpustakaan. Untuk layanan offline, petugas seperti halnya konsultasi, petugas bisa langsung datang ke PST kami, kemudian hanya menyerahkan kartu identitas sebagai ini ya, lampiran untuk bukti buku tamu atau bukti pengunjung pengguna layanan. Untuk layanan online, email pengguna layanan juga harus sudah didaftarkan di website kami. Jangka waktunya sama Bapak Ibu. Kemudian biaya tarifnya juga sama, tidak dipungut biaya, gratis. Untuk produk pelayanannya berupa layanan koleksi perpustakaan dalam media hard copy maupun soft copy dalam format PDF. Jadi jika Ibu berkunjung langsung ke PST kami, Bapak Ibu bisa sembari membaca-baca beberapa koleksi buku kami. Memang terkait koleksi buku kita memang sudah mengarah ke digitalisasi, sehingga koleksi buku kami tidak sebanyak yang dulu-dulu, karena sudah mulai kita kurangi dan kita scan semua publikasi yang ada, kita alihkan ke digitalisasi untuk lebih menggunakan pengguna layanan. Kemudian untuk pengaduan saran masukan sama dengan konsultasi. Terkait sistem mekanisme dan prosedur, sebagaimana prosedur di konsultasi, pengguna layanan jika ke perpustakaan ada satu ruangan tersendiri, ruangan PST pelayanan
layanan statistik terpadu. Di situ juga sudah ada petugasnya yang akan melayani Bapak Ibu apabila Bapak Ibu ingin mencari ataupun menanyakan terkait publikasi yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Pasuruan. Dengan hanya menitipkan kartu identitas terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kadangkala ada pengguna itu yang ingin fotokopi terkait publikasi kami, sehingga kami juga sebagai persyaratan kartu identitas dari pengguna layanan dititipkan terlebih dahulu ke resepsionis kami. Nanti selepas Bapak Ibu sudah mengembalikan kartu identitas dari Bapak Ibu akan dikembalikan. Jika layanan secara online, Bapak Ibu tidak perlu repot datang ke PST BPS Kabupaten Pasuruan, cukup mengunjungi di site perpustakaan.bps.go.id. Site ini sudah terintegrasi dengan BPS pusat. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengunduh data-data tidak hanya di level BPS Kabupaten Pasuruan saja, tapi juga level selingkup nasional. Bisa langsung dikunjungi di site tersebut. Kemudian standar pelayanan produk yang ketiga, yakni penjualan produk statistik berbayar. Di sini terkait persyaratannya tidak jauh beda Bapak Ibu, jangka waktunya juga sama, biaya tarif. Nah, yang membedakan adalah dengan pelayanan sebelumnya. Kalau sebelumnya gratis, karena ini untuk penjualan produk statistik berbayar, maka terkait biaya tarif kita mengacu ke peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada BPS. Jadi terkait produk statistik berbayar ini ada ketentuannya Bapak Ibu. Nanti lebih lanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Bapak Hendri. Kemudian produk pelayanannya, produk BPS yaitu publikasi tidak berwatermark dan data mikro. Jadi ketika Bapak Ibu membutuhkan data mikro, misalkan data-data hasil survei Susenas, survei Sakernas yang prima donanya BPS, Bapak Ibu bisa mengajukan pembelian produk statistik berbayar tersebut berdasarkan ukuran filenya. Di data-data Susenas Sakernas itu kan kompleks sekali Bapak Ibu, jadi bisa untuk sebelum melakukan pembelian bisa dikirsain dulu data mana yang dibutuhkan. Kemudian kalau publikasi, bedanya apa dengan yang di perpustakaan tadi? Kalau yang di perpustakaan ketika Bapak Ibu unduh itu ada watermarknya Bapak Ibu, ada tulisannya BPS Kabupaten Pasuruan. Namun kalau yang produk statistik berbayar ini Bapak Ibu akan mendapatkan file PDF yang tidak berwatermark. Nah, penjualan tersebut itu akan langsung masuk di PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Terkait sistem mekanisme dan prosedurnya, pengguna layanan bisa datang langsung ke perpustakaan jika secara offline, kemudian menemui resepsionis, mengisi buku tamu, kemudian memberikan informasi kepada petugas layanan kami terkait kebutuhan pembelian yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mendapatkan layanan tersebut, Bapak Ibu bisa langsung pulang. Kemudian kalau secara online, pengguna bisa langsung login ke website pelayanan online dan membuat transaksi sendiri Bapak Ibu. Jadi nanti ada yang namanya silastik di situ yang ada beberapa produk statistik yang bisa Bapak Ibu pilih yang diinginkan itu seperti apa, itu bisa diakses langsung di silastik. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat transaksi sendiri juga di silastik. Jika misalkan ada bingung gitu ya, masih ada kesusahan, ada kendala, bisa konsultasi langsung ke kami untuk kami bantu juga bagaimana cara mendapatkan data yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Kemudian standar pelayanan terakhir Bapak Ibu yakni rekomendasi kegiatan statistik. Di sini persyaratannya pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif untuk akun pada aplikasi rekomendasi statistik. Kemudian pengguna layanan adalah instansi pemerintah atau penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Kemudian pengguna layanan mengisi dokumen formulir pemberitahuan survei statistik sektoral dalam bentuk manual ataupun elektronik
elektronik. Untuk media layanannya terkait rekomendasi statistik ini memang lebih ditujukan ke OPD atau instansi ataupun lembaga pemerintah ya Bapak Ibu, karena terkait penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral. Jadi untuk mengajukan rekomendasi kegiatan statistik ini Bapak Ibu dari OPD, instansi ataupun lembaga bisa mengisinya secara mandiri, secara online melalui website kami Romantik, ataupun bisa berkonsultasi dengan kami secara offline di PST kami, ataupun memanfaatkan media online kami untuk melakukan konsultasi, itu juga bisa Bapak Ibu. Terkait tarifnya, kalau untuk rekomendasi free Bapak Ibu, sama dengan konsultasi maupun perpustakaan, tidak ada biaya. Kemudian produk pelayanannya berupa saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan statistik Bapak Ibu yang diajukan. Dan yang kedua, penerbitan surat rekomendasi kegiatan statistik. Untuk sistem mekanismenya secara offline kurang lebih sama, Bapak Ibu tinggal datang langsung ke kantor kami dan menemui petugas, nanti akan kami pandu bagaimana cara mengisi rekomendasi kegiatan statistik sektoral yang diajukan oleh Bapak Ibu. Kalau secara online Bapak Ibu bisa mengisi secara mandiri di website Romantik di romantik.bps.go.id untuk mengisikan secara mandiri. Jadi ada berbagai alternatif pilihan yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu untuk mengakses produk-produk pelayanan kami. Kemudian ada lagi sebagai diversifikasi dari pelayanan yang disajikan oleh BPS. Di tahun ini kami ada yang namanya Halo PST. Jadi untuk Halo PST ini sendiri merupakan website dalam bentuk web yang diinisiasi oleh BPS Provinsi Jawa Timur yang bisa dimanfaatkan oleh BPS Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Inovasi ini berupa konsultasi online dan pemanfaatan AI. Jadi sekarang ini kan sedang marak ya Bapak Ibu bagaimana teknologi AI itu, dan BPS mencoba untuk mengadopsi terkait teknologi AI tersebut untuk konsultasi terkait data-data statistik. Latar belakang Halo PST ini yang pertama terkait peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi di sini komitmen BPS Jawa Timur untuk terus melakukan terkait perbaikan pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan akses data bagi pengguna data. Kemudian yang kedua, Halo PST ini hadir sebagai bentuk digitalisasi terkait pelayanan. Dan yang ketiga, pemanfaatan AI dalam pelayanan statistik. Fitur utama di Halo PST kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Alamat Halo PST sendiri ini ya Bapak Ibu ya, halopst.web.bps.go.id. Setelah Bapak Ibu ngeklik ini di web, nanti akan muncul sebagaimana tersebut. Tapi sebelumnya Bapak Ibu harus mendaftarkan terlebih dahulu akun email Bapak Ibu untuk bisa masuk di Halo PST. Setelah Bapak Ibu bisa mendaftarkan email, baru Bapak Ibu akan login dan akan bisa mengakses di mana fitur utama di Halo PST ada 3. Yang pertama yakni konsultasi dengan statistisi ahli BPS. Di sini Bapak Ibu bisa memanfaatkan icon yang ini diklik untuk bisa berkonsultasi secara langsung melalui video conference. Jadi nanti kita menggunakan Google Meet untuk melakukan konsultasi secara online. Bisa face to face melalui video conference. Kemudian fitur yang kedua, ngobrol dengan Neng Aida. Jadi untuk yang Neng Aida ini kami memanfaatkan teknologi AI tersebut untuk kebutuhan data statistik pengguna data. Jadi Bapak Ibu bisa ngechat langsung dengan Neng Aida ini. Mungkin Bapak Ibu Neng Aida ini kurang lebih kayak ketika Bapak Ibu mengakses misalkan aplikasi Halodoc misalkan, itu kan juga bisa dilakukan secara mandiri. Jadi selamat pagi, nanti dia akan membalas apa yang kita ketikkan di situ. Misalkan Bapak Ibu membutuhkan katakanlah data kemiskinan, nanti dia akan menyajikan beberapa data yang bisa
diakses oleh Bapak Ibu terkait data yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Jadi ini menggunakan AI yang nanti akan terhubung langsung dengan beberapa website yang ada di BPS Kabupaten Kota di Jawa Timur sesuai dengan data yang Bapak Ibu maksud. Misalkan mencarinya data kemiskinan di Kabupaten Pasuruan, maka nanti akan ada beberapa link di situ yang bisa langsung merujuk ke data kemiskinan Kabupaten Pasuruan yang Bapak Ibu maksud. Yang ketiga, yakni fitur koleksi publikasi BPS. Di sini nanti akan tersedia beragam koleksi publikasi BPS yang berupa BRS, kemudian ada yang berupa publikasi berbentuk buku dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu pengguna data. Untuk Halo PST sendiri juga tersedia fitur tambahan. Jadi di sini ada perpustakaan digital yang tadi sudah saya sampaikan di awal terkait standar pelayanan perpustakaan. Di sini juga ada, jadi tinggal klik saja, Bapak Ibu tidak perlu mengetikkan alamat perpustakaan digitalnya. Kalau perpustakaan digital ini terintegrasi dengan BPS Pusat. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan layanan perpustakaan digital juga untuk mengakses data-data dan produk statistik dari BPS. Kemudian di sini juga ada silastik terkait pembelian data statistik. Itu bisa tinggal klik di Halo PST. Di sini ada fitur silastik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung untuk memasukkan alamat site webnya. Kemudian di sini juga ada romantik terkait pengajuan rekomendasi statistik. Kemudian di sini ada web API, dan di sini juga ada Mr. G Statistik Jatim. Ini aplikasi yang berbasis Android yang juga bisa diakses Bapak Ibu untuk mengakses data-data di BPS Provinsi Jatim. Untuk layanan konsultasi statistik online, di sini pengguna bisa melakukan reservasi minimal 1 jam sebelumnya dan memilih petugas pelayanan statistik yang akan memberikan pelayanan sesuai dengan keahlian yang ditampilkan. Jadi misalkan Bapak Ibu butuh untuk konsultasi statistik besok gitu nggih. Jadi hari ini bisa melakukan reservasi di Halo PST atau minimal, minimal 1 jam sebelumnya. Jadi mohon maaf, ini seharusnya maksimal 1 jam sebelum waktu yang ditentukan oleh pengguna layanan tersebut. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin mendapatkan konsultasi nanti misalkan jam 3 sore. Jadi maksimal Bapak Ibu reservasi 1 jam sebelum jam 3 sore. Nah, jam yang bisa diakses di sini sama seperti waktu untuk konsultasi statistik di awal. Jadi kita ada batasan waktunya yaitu di jam kerja. Jadi Senin sampai Kamis sampai dengan pukul dari jam 8 sampai setengah 4, kemudian hari Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Yang kedua, reservasi direspon dengan persetujuan jadwal atau penggantian jadwal atau penggantian petugas oleh petugas pelayanan maksimal 1 jam sebelum waktu permintaan konsultasi. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah mengajukan konsultasi ke kami, nanti Bapak Ibu bisa terus dipantau emailnya yang digunakan untuk mendaftar ini, karena notifikasi terkait jadwal pertemuannya maupun link untuk Google Meet-nya akan kami kirimkan melalui email yang Bapak Ibu daftarkan tersebut. Nah, di BPS Kabupaten Pasuruan, di sini ada 6 petugas layanan Bapak Ibu yang bisa dipilih. Di sini ada Ning Mayasari, Ning Dewi Rizka, Ning Devita, Ning Dina, Cak Hans, dan Ning Regina. Iya, Cak Hans paling ganteng sendiri ya Bapak Ibu. Oke, tidak ada musuhnya. Jadi ini bisa dipilih Bapak Ibu dengan siapa Bapak Ibu ingin melakukan konsultasi statistik. Kemudian seperti ini kurang lebih gambarannya form konsultasi statistik online yang akan Bapak Ibu lakukan ketika mengakses Halo PST. Nanti panduannya insya Allah mudah Bapak Ibu, mudah untuk dipelajari. Kalaupun nanti ada kesulitan bisa menghubungi kami untuk kami pandu bagaimana mendapatkan layanan konsultasi online melalui Halo PST ini. Toleransi keterlambatan pengguna data maksimal 15 menit Bapak Ibu sesuai jadwal yang telah diinformasikan oleh petugas layanan. Jika pada saat jadwal yang ditentukan Bapak Ibu itu lupa atau misalkan tidak hadir, maka otomatis akan hangus Bapak Ibu.
Sehingga Bapak Ibu jika ingin melakukan konsultasi kembali, diharapkan untuk menjadwalkan ulang kembali terkait konsultasi statistik dengan petugas kami. Kemudian AI, nah ini yang link AIDA tadi Bapak Ibu semacam ini. Jadi tinggal nanti apa yang Bapak Ibu butuhkan di chattingan aja di sini, nanti akan dijawab secara otomatis oleh link AIDA. Kemudian ini untuk pencarian data publikasi se-Jawa Timur. Jadi selain DRS publikasi juga ada tabel statistik. Kemudian produk lain dari BPS yang ingin kami sosialisasikan di kesempatan kali ini juga terkait website Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu mungkin yang pernah mengakses website BPS Kabupaten Pasuruan mulai bulan Agustus, tepatnya pertengahan kemarin itu kami tampil dengan wajah baru. Wajah barunya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah mengakses agak beda ya dari sisi tampilannya. Memang Bapak Ibu, jadi wajah baru ini sama selindo se-Indonesia. Wajahnya sekarang lebih minimalis Bapak Ibu. Tampilannya lebih minimalis dan fitur-fiturnya juga di tampilan website baru ini juga lebih banyak. Jadi lebih diupdate sama BPS Pusat. Menunya ada beranda terkait rencana terbit, produk, layanan, PST online, dan ada informasi publik PPID. Fitur utama di halaman beranda itu ada yang namanya pencarian global. Jadi nanti di pencarian global ini Bapak Ibu bisa memasukkan keyword yang Bapak Ibu inginkan untuk mendapatkan data yang diinginkan. Jadi pencarian ini dapat lintas jenis konten dan lintas domain website, bisa website pusat, provinsi, kabupaten, kota. Karena di website baru ini Bapak Ibu di atas ini kita sudah, biasanya kan kalau Bapak Ibu misalkan butuh membandingkan, kadangkala di OPD itu kan ataupun di kalangan akademisi melakukan penelitian gitu, ingin membandingkan data-data di misalkan area Tapal Kuda, misal seperti itu. Kalau dulu Bapak Ibu kan memasukkan websitenya satu persatu, Probolinggo sendiri, Pasuruan sendiri. Kalau sekarang dengan tampilan website baru, Bapak Ibu tinggal klik di sini. Di sini ada lokasi, di situ sudah ada daftar kabupaten kota se-Indonesia yang bisa tinggal diklik saja Bapak Ibu, dan Bapak Ibu langsung menuju ke website kabupaten kota yang dimaksud. Jadi lebih dimudahkan dengan adanya tampilan di fitur website baru ini. Kemudian di sini juga ada statistik menurut subjek, indikator strategis, ada YouTube channelnya juga yang sekarang sudah diintegrasikan ke website tampilan baru. Untuk menu pencarian seperti ini Bapak Ibu. Kalau untuk indikator strategis ini hanya muncul di level pusat dan provinsi. Untuk level kabupaten kota ini masih belum muncul terkait indikator strategisnya. Kemudian fiturnya sekarang juga Dwibahasa, ini bisa diklik, tersedia bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian terkait informasi terbaru di sini tinggal klik saja untuk yang diinginkan. Apa yang diinginkan dari Bapak Ibu? Apakah berupa berita resmi statistik ataupun publikasi infografis, itu nanti akan otomatis akan muncul. Kemudian untuk berita kegiatan statistik ini akan menampilkan halaman depan yang menampilkan semua berita terupdate. Kalau ingin berita yang lain tinggal klik lihat semua. Kemudian statistik menurut subjek. Nah, di sini akan muncul nanti tabel dinamis dan statis ya Bapak Ibu. Jadi subjek statistik ini mengacu pada CSA. Jadi di sini ada tiga subjek utama, statistik demografi dan sosial. Di sini akan terdiri dari berbagai indikator data-data yang bisa Bapak Ibu akses terkait statistik demografi sosial. Kemudian ada statistik ekonomi. Di sini juga sama, akan banyak data-data strategis juga terkait statistik ekonomi dan statistik lingkungan hidup dan multi domain. Jadi ini juga sama, nanti bisa Bapak Ibu klik ke bawah. Di sini akan banyak tabel-tabel statistik data-data yang terkait dengan statistik lingkungan hidup maupun multi domain, domain-domain lainnya. Yang terakhir Bapak Ibu, kami juga ada aplikasi namanya Lestari. Apa itu Lestari? Yaitu layanan diseminasi statistik dengan menjentikan jari.
Jadi Lestari ini Bapak Ibu layanan melalui WhatsApp karena kenapa kami rasa ini perlu? Karena saat ini yang paling dekat dengan pengguna data itu kan WA ya. WA itu sekarang itu kayaknya menjadi apa ya? Menjadi salah satu platform yang paling banyak diminati. Jadi tinggal chat-chat aja, nggak perlu susah masuk web ataupun harus mengunduh aplikasi Android dulu. Tinggal chat aja di situ, nanti bisa kami layani. Jadi harapannya dengan kehadiran Lestari ini juga semakin menambah terkait diversifikasi pelayanan yang kami berikan dan memudahkan pengguna data untuk lebih dekat kembali ke pelayanan BPS Kabupaten Pasuruan. Dan tentunya harapannya data-data maupun informasi yang diharapkan dari pengguna data juga lebih cepat tersampaikan gitu ya Bapak Ibu. Cara mengaksesnya bagaimana? Bapak Ibu bisa menghubungi kami pada nomor 0812 903514. Ini untuk Makan Lestari. Kalau yang untuk pengaduan tadi 0812 90 90 3514. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti mohon masukannya yang konstruktif untuk perbaikan pelayanan kami ke depan. Matur nuwun, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja ke paparan selanjutnya akan dibawakan oleh statistisi ahli media BPS Kabupaten Sumbar, Bu Efri Suliman SSC. Bapak mempersilakan. Oke. Mencuci batik sampai bersih. Buat MC yang cantik, terima kasih. Ya, membuat senang hati orang itu kan mudah ya, karena bahagia itu sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya berada di sini untuk melanjutkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam bahagia. Ya, kalau sejahtera dan sehat tentu kita akan bahagia. Jadi ini judulnya adalah standar pelayanan publik, saya tulis dalam kurung lanjutan. Jadi saya melanjutkan ceritanya Bu Dewi tadi ya. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebenarnya saya ini cuma membantu ya. Kalau Bu Dewi ini melanjutkan sampai selesai tentu capek sekali gitu ya. Dan saya bisikin bahwa sebenarnya bapaknya lebih ya, terkait dengan pelayanan publik karena memang beliau yang mengaku diseminasi statistik di BPS Kabupaten Pasuruan. Ini waktunya berapa lama nih? 25 ya? Ya, saya usahakan ya sesingkat mungkin ya, karena kan katanya ikan sepat yang gabus gitu ya, dibakar api di pinggir sungai. Enggak, saya ini aja apa namanya biar bilang cakep gitu ya. Lebih cepat lebih bagus, yang penting semua materi bisa selesai ya. Saya kira begitu. Kita langsung saja. Nah, di sini ada 2 poin materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama terkait dengan tarif Rp0 pada BPS dan rekomendasi kegiatan statistik ya. Ya, tarif Rp0 pada BPS ya. Katanya kan kalau bisa gratis kenapa bayar kan gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan ini adalah hal yang termaktub di dalam Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 2 ya, itu ada kekurangan salah ketik ya, nomor 2 tahun 2019 ya, tentang persyaratan dan tata cara pengenaan tarif Rp0 terhadap pihak tertentu atas PNBP.
yang berlaku pada Badan Pusat Statistik. Jadi layanan-layanan yang dikenakan tarif Rp0 itu sebenarnya bisa juga dikenakan biaya. Tetapi ada ketentuan bahwa layanan tersebut bisa tidak dikenakan biaya ketika memenuhi beberapa persyaratan yang sebenarnya diuraikan dengan sangat detail dengan contoh-contoh format yang ada di Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 19. Jenis layanan apa yang bisa dikenakan Rp0 atau gratis? Ya, gitu. Yang pertama adalah publikasi cetakan. Itu pun jika persediaan masih ada. Jadi latar belakang sebenarnya kenapa ada layanan Rp0, kenapa masih ada PSBB, itu kan sebenarnya juga bagian dari kita mempermudah pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Dan di era digital kita juga sudah melakukan pergeseran untuk melakukan digitalisasi produk-produk statistik, ya. Sehingga saat ini masih ada digital ya? Masih ada? Cuma DDA? DDA masih? DDA dicetak tapi itu pun terbatas, sangat terbatas, ya, sangat terbatas, bukan untuk dibagikan atau tidak ada lagi sekarang stok yang bisa dibeli atau bisa dijual, gitu ya, bisa dijual ya, dijual dalam hal ini PSBB ya, sudah tidak ada lagi karena apa sebenarnya DDA itu pun atau daerah dalam angka, Kabupaten Pasuruan dalam angka ya, yang sangat populer itu mungkin bagi pengguna data itu sudah disediakan di website dan bisa diunduh secara gratis ya. Hanya bentuknya adalah soft file ya. Kemudian yang kedua adalah publikasi elektronik. Jadi publikasi-publikasi yang kami susun itu kami upload, kami sediakan di web yang tadi sudah disampaikan. Tetapi memang ada watermarknya ya. Saya pikir sih watermark tidak terlalu prinsip ya. Yang penting kan isinya, dan watermarknya itu hanya tulisan bayang-bayang bps.go.id ya. Jadi hanya dari tulisan bayang, itu pun tidak menutupi isi dari publikasi itu. Kemudian layanan data mikro tadi sudah disinggung juga ya, itu bisa diperoleh secara gratis dengan persyaratan-persyaratan yang nanti akan kita baca. Data mikro itu apa? Data mikro itu adalah data primer ya, data primer yang kami hasilkan dari kegiatan survei di lapangan. Ya. Data individu atau data objek dari penelitian atau survei itu sudah bisa diperoleh. Kalau yang kami sajikan di publikasi itu kan sudah data olahan ya. Sudah data olahan, kemudian kita sajikan dalam publikasi atau dalam tabel-tabel yang ada di website. Tapi source-nya atau kami sebutnya raw data atau data mentahnya, data bakunya, itu bisa diperoleh. Walaupun nanti kami akan melakukan filter seleksi, ada beberapa variabel yang kami harus drop yang tidak bisa disampaikan kepada publik, yaitu data-data identitas dari objek survei ya. Itu tidak bisa, istilahnya di anonimisasi gitu ya, dibuat menjadi anonim gitu ya. Jadi tidak bisa lagi dilacak ini datanya siapa, itu tidak bisa ya, jadi hanya daftar karakteristik dari survei. Jadi Susenas, survei sosial ekonomi nasional, survei angkatan kerja, atau mungkin survei-survei yang lain itu datanya bisa diperoleh. Kemudian kami juga memiliki namanya peta wilayah kerja statistik Wikerstat, atau mungkin di dalam kegiatan kami disebut sebagai blok sensus. Ya, blok sensus itu adalah wilayah dengan kriteria tertentu yang membagi habis wilayah desa atau kelurahan. Ya, itu menjadi wilayah kerja kami. Itu pun juga bisa diperoleh dalam bentuk peta digital. Nah, siapa yang bisa memperoleh layanan Rp0? Jadi yang pertama adalah
instansi pemerintah pusat dan lembaga negara, dan itu harus ditandatangani secara resmi ya, bersurat secara resmi dan harus ditandatangani kepala unit organisasi ya, setingkat eselon 2. Kemudian pemerintah daerah itu juga bisa mendapatkan. Jadi ya mungkin Bu Sofi, Pak Adi itu yang sering sekali menggunakan data BPS untuk perencanaan. Jadi sebenarnya data-data mikro tadi pun juga bisa diperoleh, mungkin untuk penelitian, pengkajian, untuk evaluasi pembangunan itu bisa diperoleh, dan itu harus diajukan secara resmi. Institusi pendidikan itu juga bisa memperoleh, mendapatkan layanan rupiah dari beberapa jenis layanan tadi. Kemudian perwakilan negara asing dan lembaga internasional. Syarat dan ketentuan di dalam permohonan layanan rupiah. Ya. Jadi dapat diberikan layanan ini adalah instansi penerima yang melaksanakan kegiatan berikut. Ya. Peruntukannya yang jelas yang perlu digarisbawahi adalah bukan untuk kegiatan komersial. Kalau untuk kegiatan komersial atau pihak swasta ingin mendapatkan data-data yang tadi itu layanan yang disebutkan yang ada di dalam layanan rupiah, tetap dikenakan biaya, nanti masuk ke negara, kas negara ya, di PNBP ya. Untuk tugas kenegaraan atau pemerintahan, kemudian untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian pemberdayaan masyarakat dan atau kewajiban atau komitmen internasional. Ya, utamanya yang 1 dan 2 ini yang seringkali BPS menerima permohonan data mikro atau mungkin data wilayah kerja statistik tadi itu ya. Itu paling sering. Jadi pemerintah daerah, kemudian perguruan tinggi itu lebih sering ya, daripada yang lain. Batasan pengenaan tarif rupiah untuk instansi pemerintah daerah atau lembaga negara itu bisa mendapatkan di sini ya, jenis-jenis layanannya atau batasannya. Publikasi cetak itu pun juga kalau masih ada ya, tapi sudah saya sampaikan tadi sekarang sangat terbatas dan mungkin tidak ada. Publikasi elektronik itu bisa 3 judul per bulan. Ini sebenarnya jika ini mendapatkan yang tidak ada watermarknya, ya, kemudian untuk cetak sendiri itu bisa sebenarnya dengan menghilangkan watermarknya. Kemudian data mikro itu juga 3 dataset per bulan. Banyak sebenarnya 3 dataset per bulan. Jadi sebenarnya bisa melakukan permintaan berulang-ulang, baik itu untuk kegiatan atau data mikro yang berbeda maupun kegiatan yang sama, dan data mikro dari kegiatan yang sama tetapi dipartisi menjadi beberapa kali. Artinya sebenarnya data mikro itu bisa diperoleh, tapi kayaknya Pasuruan belum pernah ya minta data mikro ya. Mungkin Reksosek ya, tapi Reksosek kan bukan ke BPS ya. Ya. Peta digital Mikrostat juga ini. Jadi ada ketentuan bahwa untuk kegiatan perencanaan pembangunan ya di sini pengelolaan keuangan, evaluasi pembangunan dan keuangan penanggulangan bencana. Ya. Selain kegiatan tersebut di atas hanya mendapatkan 1 set per bulan. Ya, ini untuk khusus yang data mikro. Ya. Kemudian institusi pendidikan itu juga kurang lebih hampir sama, dan ini tidak perlu kita bahas. Intinya 3 institusi ini bisa mendapatkan dengan ketentuan seperti ini. Ya. Untuk pemerintah daerah itu hanya bisa mendapatkan sesuai dengan wilayah masing-masing. Ya, jadi seperti pemerintah Kabupaten Pasuruan itu hanya bisa mendapatkan data mikro maupun peta untuk wilayah Kabupaten Pasuruan. Ya, ditujukan kemana permohonan non rupiah ini? Ya,
Ini kalau misalnya permintaannya itu ruang lingkup wilayahnya adalah kabupaten, kota, itu bisa bisa diajukan ke kepala BPS kabupaten kota. Jadi sesuai dengan level wilayah data yang diminta atau layanan yang diminta. Kemudian dokumen persyaratan itu ada beberapa form, ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Ini sebenarnya juga ada di di peraturan kepala peraturan BPS nomor 2 2019 tersebut yang tadi sudah disebutkan, itu juga lampirannya ada form ini. Kemudian bukan hanya form tetapi juga untuk menjamin kesesuaian persyaratan tadi yang sebelumnya disampaikan, itu harus ada abstraksi ya. Abstraksi ini khusus untuk permohonan data mikro dan atau peta ya. Karena memang ini bukan produk yang untuk disebarluaskan secara masif, tetapi memang untuk kepentingan atau tujuan-tujuan tertentu. Jadi ada beberapa kelengkapan abstraksi mulai dari latar belakang ya, intinya seperti semacam keakan gitu ya. Ya, proposal semacam proposal ya, bagaimana untuk bisa mendapatkan itu. Dan tidak lupa juga harus membuat surat perjanjian penggunaan data SPPD ya. Ya, ini untuk bukti legalnya bahwa data yang nanti akan diberikan itu tidak disalahgunakan. Ini ada peringatannya. Ya, karena ada dokumen-dokumen legal untuk menjamin penggunaannya, tentu ada konsekuensinya. Saya kira gitu ya. Mekanisme permohonan itu ya, tadi sebenarnya permohonan dapat diajukan melalui sebuah sistem namanya sistem informasi layanan statistik ya. Tadi disebut-sebut juga oleh Bu Dewi tadi ya, Silastik ya. Memang pintunya di sana. Jadi semua itu terkontrol, termonitor sampai ke pusat, walaupun permintaannya untuk wilayah kabupaten. Jadi sebelum mengajukan permohonan, pemohon perlu menanyakan kepada Pusdatin di instansi pemohon tentang kepemilikan akun Pusdatin di Silastik. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu sekalian yang di pemerintah daerah itu perlu koordinasi dengan kalau Pusdatin di sini yang relevan dengan Pusdatin itu ya Diskominfo ya mungkin ya. Jadi Diskominfo perlu koordinasi dengan Diskominfo terkait dengan permohonan ini. Kalau memang sudah ada akun Silastik ya itu bisa digunakan. Kalau misalnya belum, nanti Pusdatin yang akan membuat akun. Secara umum ada 2 tahapan mekanisme permohonan layanan rupiah. Yang pertama adalah registrasi akun Pusdatin, jadi memang harus akunnya Diskominfo. Kemudian pembuatan transaksi itu ya nanti setelah ada akun nanti login, kemudian mengisi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan di dalam sistem layanan transaksi tadi ya. Oke. Mungkin karena ini materi juga disediakan ya. Nanti bisa diunduh di PRD ya. Nah, itu bisa diunduh. Mungkin saya tidak perlu membahas terlalu detail teknis ya bagaimana registrasi akun Pusdatin, ini bisa dibaca, nanti tinggal diikuti. Dan kami siap sedia kapanpun melalui media apapun untuk melakukan asistensi gitu ya, melakukan pendampingan terhadap Bapak Ibu sekalian ketika ingin mengakses layanan BPS. Registrasi, ketika sudah registrasi, tampilan Silastik itu adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian mengisi form yang tadi sudah disampaikan. Kemudian pembuatan transaksi rupiah ya, transaksi biasanya kan digunakan istilahnya kan untuk di perbankan ya, tapi karena ya, tapi di sini istilahnya tetap transaksi
walaupun 0 rupiah. Pembuatan transaksi 0 rupiah, kemudian ya ini step-stepnya, dan untuk informasi yang lebih detail ada beberapa dokumen yang kami juga upload itu di tautan SBPS Go ID /0 rupiah. Nah, di situ ada file leaflet yang kami bagikan juga, kemudian di situ ada file peraturan juga, ada file mekanisme yang lebih detail terkait bagaimana untuk mendapatkan layanan 0 rupiah. Ya. Baik. Nah, itu terkait dengan layanan 0 rupiah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika memenuhi syarat atau kriteria untuk mendapatkan layanan 0 rupiah, kalau bisa gratis, kenapa bayar? Gitu ya. Tapi harus terpenuhi semua tadi kebutuhannya. Saya lanjutkan ke materi yang kedua, layanan rekomendasi kegiatan statistik. Bapak Ibu sekalian, kita berbicara tentang rekomendasi atau berbicara dengan layanan statistik apapun, sebenarnya kita harus berangkat dari sesuatu yang makro sebenarnya. Ada namanya sebuah tatanan yang namanya sistem statistik nasional. Ya, mungkin agak awam gitu ya, tetapi sebenarnya ini sudah lama sekali ya, karena ini diatur secara detail di dalam keputusan Kepala BPS nomor 5 tahun 2000 ya. Sudah hampir seperempat abad yang lalu ini sebenarnya istilah ini dipakai, dan itu sudah tertuang juga di dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 97. Hanya penjabarannya tentang sistem statistik nasional itu di tahun 2000 ya. Ya. Kenapa harus ada sistem statistik nasional ya? Kenapa harus ada rekomendasi statistik ya, untuk menjamin bahwa agar penyelenggaraan kegiatan statistik ya yang dilakukan oleh perangkat daerah, pemerintah daerah atau lembaga pemerintah itu tidak tumpang tindih gitu ya. Tidak tumpang tindih dan dapat memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Ya. Nah ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kalau dijabarkan cukup menyita waktu. Ya, intinya sistem statistik nasional itu adalah sebuah tatanan yang mengatur mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan data statistik sampai bagaimana informasi statistik tersebut disajikan dengan melibatkan berbagai stakeholder yang ada di dalamnya. Ya, di sini ada posisinya BPS, kemudian ada kementerian, masyarakat, ada forum masyarakat statistik dan sebagainya. Ya, ini semua diatur menjadi sebuah ekosistem. Nah, di dalam ekosistem ini ada namanya subsistem atau subsistem yang ada di dalamnya. Gitu ya. Termasuk bagaimana mendapatkan layanan di BPS tersebut sebenarnya adalah bagian kecil dari kerangka besar ini. Di dalam penyelenggaraan statistik itu ada namanya statistik dasar, sektoral dan khusus gitu ya Bapak Ibu. Kalau statistik dasar itu penyelenggaranya yang bertanggung jawab adalah Badan Pusat Statistik. Ya, statistik dasar itu statistik yang yang makro, yang penyajiannya agregasi ya, dan bisa digunakan secara lintas sektoral. Tapi kalau statistik sektoral itu statistik yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga, dinas, dan tujuannya untuk kepentingan atau kebutuhan dari lembaga tersebut. Dan statistik khusus itu yang dilakukan oleh masyarakat yang di dalamnya ada perguruan tinggi juga. Gitu. Dasar hukum dari rekomendasi statistik sektoral. Jadi dari istilahnya aja rekomendasi kegiatan statistik sektoral. Mohon maaf ini agak segmented ya, karena yang hadir di sini kan banyak ya semua elemen. Tetapi untuk rekomendasi statistik
ini adalah kita khususkan sampaikan kepada Bapak Ibu di lembaga pemerintah, di perangkat daerah yang ada di sini ya. Jadi dasar hukumnya jelas bahwa rekomendasi statistik ini adalah sesuatu yang wajib dengan memberitahukan rencana kegiatan statistik kepada BPS dan mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS, kemudian menyerahkan hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan pada BPS. Mengapa wajib? Supaya tidak ada duplikasi, misalnya di BKKBN menyelenggarakan pendataan penduduk, kemudian di Kementerian Sosial juga melakukan pendataan penduduk dengan substansi atau esensi yang sama di dalamnya. Nah, ini harus diatur supaya tidak ada inefisiensi anggaran juga utamanya seperti itu ya. Akhirnya kalau misalnya itu dibiarkan, selain tidak efisien juga nanti akan ada dualisme data. Berbeda kasusnya dengan BPS mengeluarkan data penduduk, Dispenduk mengeluarkan data penduduk. Nah itu memang dengan metode, dengan cara yang berbeda dan tujuannya beda. Tapi seringkali kita lupa bahwa itu memang berbeda dan kemudian mengkonfrontir antara data BPS dengan data lain yang jelas memang itu berbeda. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekomendasi statistik itu harusnya ya secara timeline kegiatan statistik itu harusnya diajukan di awal. Jadi pada saat merancang kegiatan statistik itu minta rekomendasi ke BPS. Ya. Dari rekomendasi itu yang diikuti. Tetapi memang sejalan dengan segala keterbatasan barangkali ya, atau mungkin ada perubahan-perubahan atau perkembangan, bisa saja nanti rekomendasi itu tidak betul-betul sesuai. Karena ya mungkin metodenya diperbaiki atau mungkin ada keterbatasan sumber daya tertentu gitu kan, sehingga harus ada penyesuaian. Nah, tapi tetap harus diajukan rekomendasi statistiknya dulu, kegiatan statistiknya. Nanti setelah kegiatan itu dilaksanakan, baru di akhir nanti melaporkan metadata dari kegiatan itu. Nah, apa yang tertuang di dalam metadata kegiatan statistik sebenarnya informasi-informasi yang kurang lebih sama dengan ketika mengajukan rekomendasi statistik. Tetapi bisa berbeda antara rekomendasinya dengan metadatanya karena tadi itu. Ya. Cakupan yang perlu mendapatkan rekomendasi statistik itu adalah survei. Ya, ketika melakukan survei, kemudian kompilasi produk administrasi. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, kita ini yang utamanya di pemerintahan ya, di perangkat daerah itu semua pasti menyelenggarakan kegiatan statistik. Jadi ini yang perlu dipahami. Karena statistik itu bukan hanya survei, bukan hanya sensus, tetapi penyusunan laporan baik teknis maupun administrasi yang dilakukan itu adalah kegiatan statistik. Kegiatan statistik apa yang perlu mendapatkan rekomendasi adalah kegiatan statistik yang disampaikan kepada publik. Ya. Ketika ada penyusunan publikasi yang itu bisa diakses oleh publik, maka itu mestinya mendapatkan rekomendasi statistik. Ya, rekomendasi statistik ini sama seperti layanan nol rupiah, bisa dilakukan melalui sebuah sistem namanya Romantik online. Ya. Rekomendasi statistik online. Manfaat aplikasi Romantik nanti akan ada alamatnya. Belum ditulis di sini. Ya. Manfaat aplikasi ini yang pertama untuk ini ya, langsung saja ke KLDI ya, Kementerian Lembaga Dinas dan Instansi yang mempermudah penyampaian rancangan kegiatan statistik sektoral. Kemudian mengetahui perkembangan proses rekomendasi kegiatan statistik ya, itu rekomendasi yang diajukan itu bisa dipantau, bisa dimonitor bagaimana kemajuan atau perkembangannya. Kemudian memudahkan mengunduh surat rekomendasi. Rekomendasi ini sudah diberikan oleh BPS, nanti akan diupload dan bisa diunduh, gitu ya. Jadi tidak kami kirim, tapi nanti bisa diunduh di situ ketika sudah ada persetujuan.
membantu menghindari duplikasi kegiatan statistik sektoral. Ya. Nanti kami akan lakukan asesmen bahwa ini terjadi duplikasi atau tidak. Kemudian memberikan informasi mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan statistik dan memudahkan pengajuan pertanyaan terkait rekomendasi kegiatan statistiknya. Jadi kami sudah membuka akses seluas-luasnya untuk kita berkomunikasi, berkoordinasi untuk membangun statistik bersama-sama. Oke. Jadi pengajuan itu sekarang menggunakan satu formulir. Kalau dulu itu ada formulir namanya FS3 dan FPKPA, tapi sekarang dijadikan satu. Walaupun nanti di dalamnya itu ada alur yang mengatur bahwa ini jenis kegiatannya apakah survei, apakah KPA itu kompilasi produk administrasi, seperti itu ya. Kemudian ini ada surat rekomendasi kegiatan statistik yang akan dikeluarkan oleh BPS. Jadi itu dokumennya. Jadi ini adalah mengenal lebih dekat terkait dengan sistem atau website Romantik Online. Bapak Ibu sekalian, Romantik Online bisa diakses melalui romantik.web.bps.go.id. Tampilannya adalah seperti ini, ya. Nah, sama seperti layanan-layanan lain bahwa kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Tapi berbeda dengan layanan non-rupiah yang memang harus menggunakan akun Pusdakin atau akun Kominfo dalam hal ini. Tapi kalau di sini semua bisa bikin, ya, semua bisa bikin. Ya. Yang berkepentingan untuk mengajukan rekomendasi statistik itu bisa membuat akun di sini dengan melengkapi form tersebut. Ini proses pembuatan akun, kemudian menunggu untuk proses verifikasi akun. Ketika sudah terverifikasi, silakan login dan lakukan pengajuan rekomendasi statistik. Ya, ini proses. Jadi saya tidak perlu menjelaskan intinya bahwa Bapak Ibu sekalian ada proses yang sebenarnya tinggal diikuti, dan ketika terkendala kami buka akses seluas-luasnya untuk kita bantu. Dan kami sudah berjalan sekian lama ini, kami terus berkoordinasi dengan dinas perangkat daerah untuk jemput bola istilahnya. Kami berkunjung atau ada juga yang datang ke kantor BPS untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian di dalam proses pengajuan rekomendasi statistik, ya, atau lebih tepatnya melakukan pembinaan statistik, ya, pembinaan statistik. Ya. Kami karena BPS ini secara undang-undang diberi amanah tanggung jawab sebagai pembina data, dan kalau di Kominfo itu wali data, seperti itu ya. Ya, ini tahap-tahap. 3 menit. Saya ambil 2 menit aja. Ini kayaknya slide terakhir gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada tugas dan tanggung jawab antara BPS di Kominfo dan produsen data. Ya. Pembina data, wali data, dan produsen data. Yang mengajukan itu produsen data. Ketika Kominfo mengajukan rekomendasi statistik, maka status pengajuannya ini adalah Kominfo sebagai produsen data, walaupun diverifikasi sendiri, mengambil fungsi atau tugasnya sebagai wali data. Jadi produsen data, dinas perangkat daerah itu mengajukan rekomendasi, kemudian akan diverifikasi, akan dicek oleh Diskominfo. Ketika ada yang perlu diperbaiki, maka dikembalikan. Ya, ini ada beberapa status yang muncul. Ada draft, itu ketika masih ada di produsen data. Kemudian perbaikan, ketika itu dikembalikan harus diperbaiki. Kemudian status pemeriksaan itu ada di wali data. Nah, persetujuan itu ketika sudah disetujui oleh terverifikasi. Kalau dari verifikator apa? Terverifikasi apa disetujui ya?
disetujui juga ya. Ya intinya ada beberapa tahap dari produsen data, kemudian diverifikasi oleh Diskominfo, kemudian ketika lolos verifikasi atau disetujui, maka nanti kami akan melakukan asesmen terhadap kegiatan statistik yang diajukan. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang. Saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi kan mencuci batik ya? Iya. Apa ya? Oh ini mengambil batik di jemuran ya. Mbak MC yang cantik saya kembalikan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada dua narasumber. Materinya cukup, walaupun dibatasi waktu gitu, tapi tersampaikan semua dengan baik. Baik, sesi selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Karena waktunya juga agak mepet, mungkin untuk sesi ini agak kami batasi ya, mungkin 1 atau 2 orang yang bisa mengajukan pertanyaan atau mungkin memberikan kritik dan masukan untuk BPS terkait dengan pelayanan depannya. Mungkin ada siapa yang mau mengajukan. Usulan dari yang Mbak itu ada istilah-istilah dengan formula ya, itu kan ada formula. Dan mungkin usul aja mungkin bisa dibikinkan semacam aplikasi apa ya, kalkulator gitu, supaya kita juga bisa, oh ini memang angkanya dapatnya dari sini kita juga ingin coba belajar menyamakan hitungannya. Selama ini sudah ada rumusnya, cuma mungkin ada kayak kalkulator gitu lah. Masukan. Terima kasih. Langsung ditanggapi ya. Baik, terima kasih. Oh masih ada dari Disnaker ya. Jadi terkait dengan data atau statistik atau indikator yang kami sajikan di dalam website itu misalnya ya, itu semua ada metadatanya ya, ada metadatanya yang di dalamnya juga menyajikan formula. Memang formula bisa didapatkan di mana-mana, gitu ya, baik di search di Google begitu sudah muncul, dan itu yang digunakan oleh BPS. Persoalannya adalah sumber data yang akan dimasukkan ke formula itu yang berbeda. Ya, perbedaannya di mana ya? Kami melakukan survei dan raw datanya itu ya bisa diperoleh di sana juga dengan permohonan data mikro dari hasil sakernas tadi, bisa dimohon untuk mendapatkan data mikro. Cuma memang harus dianonimisasi menjadi tidak bisa dilacak. Ya, yang nganggur ini siapa, rumahnya di mana, itu yang tidak bisa dilacak. Tetapi kriteria bahwa ada record yang menganggur, ada record yang bekerja dan seterusnya, itu akan muncul semua di situ. Permintaan data mikro pun juga harus dengan menyebutkan variabel. Saya kira tidak karena seperti TPT, TPAK dan sebagainya itu bukan formula yang rumit, bukan formula yang sulit begitu kan. Itu saya kira juga tidak perlu sebuah sistem atau kalkulator tersendiri ya, bisa kita selesaikan secara adat ya, melalui diskusi-diskusi ya. Beberapa bulan yang lalu kan pernah berkunjung ke BPS ya, jangan ikut ya. Oh ya seperti itu, kita bisa berdiskusi kemudian ya, mempertemukan kami punya kegiatan ini, menghasilkan data ini, nanti kami jelaskan bahwa kami begini, nanti kita cari solusinya bagaimana caranya melakukan monitoring atau evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan sudah dilakukan oleh Disnaker. Saya kira itu kami sangat terbuka, monggo kapan saja sewaktu-waktu nanti sampaikan, kita bikin appointment gitu kan, kita cari waktu yang tepat untuk bisa bertemu berdiskusi kembali seperti pada waktu itu. Nah, itu ya. Terima kasih.
RPJPN dan RPJMN itu terkait indikator ekonomi hijau, 16 indikator awal. Bagaimana kesiapannya mungkin atau ada informasi baru dari BPS karena kan mungkin sih kabupaten kota itu tidak terlalu detail, tapi ada di subjeknya ada beberapa indikator yang kami kemarin juga dipesankan dari Bapak Prof. Itu titik untuk mungkin menjadi komposit di teman-teman Bapak Prof. Dan itu terkait ini mungkin ada informasi yang baru mungkin terkait kesiapan BPS Kota Pasuruan terkait indikator ekonomi hijau. Terima kasih. Terima kasih Pak Arfi dari Topik Perdali. Di sini ada lampu terang ya? Ya, coba tapi begini ya Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi akan saya sampaikan bahwa mungkin yang dimaksud tadi terkait dengan data nilai ekonomi ya, data perekonomian. Ada 3 pilar kalau tidak salah, ekonomi, sosial, sama lingkungan. Ya, tapi mungkin ini ekonomi hijau terkait dengan nilai output ekonominya ya, nilai PDRB ekonomi hijau gitu ya. Ada yang terkait juga, kemiskinan juga ada dan ini ya, ada EBT, BOD, emisi. Baik, terima kasih Pak. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi, seperti di awal tahun ini ketika menyusun RPJM atau RPJP kemarin ya kita sangat intens melakukan pertemuan mencari solusi-solusi karena memang ada cascading indikator dari RPJP-nya provinsi turun ke kabupaten kota. Sementara di BPS itu ada namanya level estimasi. Ada data atau indikator yang hanya bisa diestimasi sampai tingkat nasional. Ada yang hanya bisa diestimasi sampai tingkat provinsi. Tapi ada juga yang bisa diestimasi sampai tingkat kabupaten kota. Kalau estimasinya bisa sampai tingkat kabupaten kota, berarti di provinsi sama nasional pasti tersedia. Begitu juga seterusnya, kalau ada di provinsi berarti nasional tersedia, di kabupaten yang tidak tersedia. Nah, provinsi itu pemerintah provinsi, pemerintah daerah provinsi itu mestinya juga tidak serta-merta bahwa berarti di kabupaten kota juga harus bikin begini kan. Akhirnya terpaksa menjadi kabupaten kota harus melakukan kajian sendiri-sendiri begitu. Dan itu perlu dengan nuansa kearifan lokal, seperti misalnya bikin IKS kemarin itu kan, bikin IKS-nya Kabupaten Pasuruan, Kota Malang itu juga bikin IKS, cuma dijajarin, nggak terbanding, walaupun misalnya konsultannya sama gitu, gitu kan, tapi pas nuang garam sama nuang intinya berbeda gitu ya, bisa berbeda rasanya juga gitu kan. Jadi hal demikian ini ya kalau misalnya itu dilakukan oleh daerah tertentu yang tidak terbanding antar wilayah, minimal terbanding antar waktu. Biasanya kan mempertahankan konsultan yang melakukan kajian atau penelitian sebelumnya. Nah, pun demikian walaupun kita sudah intens melakukan koordinasi membahas indikator rencana pembangunan, itu tetap menyisakan beberapa indikator yang masih sulit diperoleh datanya kan begitu ya. Saya kira ini juga bukan rahasia ya. Akhirnya kita berusaha melakukan approximate dengan berbagai cara yang itu juga sudah dilakukan oleh Bapeda ya. Tapi memang perlu diketahui bahwa BPS itu tidak melakukan forecasting indikator statistik, tidak melakukan peramalan, tidak melakukan proyeksi. Proyeksi cuma satu, proyeksi penduduk. Itu pun proyeksi penduduk yang melakukan bukan hanya BPS. BPS bersama-sama dengan lembaga terkait, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas terutama, gitu kan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, BKKBN, Kesehatan, Pendidikan, itu semua bersama-sama. Karena hasil proyeksi BPS itu nanti akan jadi dasar untuk stakeholder ini melakukan perencanaan
kelompok umur di bidang kesehatan beda dengan kelompok umur di bidang pendidikan. Makanya semua duduk bersama-sama. Jadi proyeksi yang kami lakukan bukan proyeksi sepihak BPS saja, tapi proyeksi adalah bersama-sama. Seperti ketika membahas tentang indikator-indikator yang harus dilakukan proximate, kami tidak melakukan proximate, tetapi kami ikut bersama-sama. Paling tidak kami bisa mengoptimalisasi resources yang ada di BPS untuk mensupport bagaimana tersedianya data-data itu. Ekonomi hijau memang bukan hal yang asing sebenarnya bagi kami, memang kami tidak menghitung. Sama seperti ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif juga bukan hal yang asing, tetapi memang kami tidak menghitung. Saya kira itu nanti lebih lanjut kita bisa diskusi di luar forum. Terima kasih. Baik, karena terbatasnya waktu pada hari ini, kami cukupkan sampai di sini diskusinya. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh hadirin karena telah menyimak dan berdiskusi bersama pada acara hari ini. Nah, acara selanjutnya adalah penandatanganan berita acara kesepakatan standar pelayanan publik Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan bersama dengan seluruh tamu undangan yang merupakan perwakilan dari perusahaan, OPD atau instansi, media massa, masyarakat, dan para akademisi. Ya, pada kepala untuk mengambil. Kemudian penandatanganan dilanjutkan oleh seluruh tamu undangan yang akan kami sebutkan satu persatu. Mohon untuk para tamu undangan bersiap. Selanjutnya perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, Bapak Ardi Kurniawan. Kemudian dilanjutkan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, Ibu Siti Sawayan. Ya. Untuk Bapak yang sudah baik, selanjutnya perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, Bapak M. Surya Firmansyah. Selanjutnya perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Bapak Yuda Adi Pratama. Selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, Ibu Megawati Sugiarto. Kemudian selanjutnya bersiap dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, Bapak Robi Wahyu Tamami. Selanjutnya perwakilan dari Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan, Bapak Adi Hermawan. Berikutnya perwakilan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi kelas 2 Kabupaten Pasuruan, Bapak Rahmadi Triwardana. Selanjutnya perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, Ibu Sofia Prestasi. Kemudian perwakilan dari Universitas Yudharta Pasuruan, Bapak Arif Faizi. Kemudian perwakilan mahasiswa Emrian Hidayat.
Dilanjutkan perwakilan Forum Kelompok Informasi Masyarakat Bapak Muhammad Ahmadi. Berikutnya perwakilan dari Radio Suara Pasuruan Bapak Wirdan Asrori. Kemudian perwakilan dari Jatim 1 News Bapak Selamat Mulyono. Berikutnya perwakilan dari Stafaseta Bapak Kasbullah. Selanjutnya perwakilan dari PT Celsida Indonesia Bapak M. Zamroni. Selanjutnya dari perwakilan dari Fatayat NU Ibu Budi Rahim. Kemudian dilanjutkan foto bersama kepada Bapak Pimpinan dan para undangan dipersilakan. Mohon bantuan panitia untuk mengarah. Ya mungkin bisa maju ke depan. Ada duduk. Mungkin bisa yang sebelah situ di kiri. belakangnya agak Ya. di samping-sampingnya. Mungkin bisa mengisi sedikit. Oke, terus Pak. Satunya lagi Mas. Di tengah tuh lagi. Kali, oke, siap terus Pak. Roda. Sini Pak. Masih yang sebelah pojok pindah. Menurut saya Pak ya. Nah, ukurannya itu di tengah-tengah tengah-tengah. Sambil duduk, nggak apa-apa wes nggak apa-apa. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ini berarti dulu. Pose semangat Bapak Ibu, pengupahan kedua dari semangat. Baik, satu, dua,